Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Iip dari Otomotif TV. Kali ini saya kembali dengan review sekaligus update dagangan yang akan saya jual, yaitu sebuah Toyota Grid Corolla tahun 94 SEG 1600cc manual transmission. Bagaimana keadaannya? Yuk saksikan terus tayangan kami ini. Dan jangan lupa untuk Sobat YouTube yang belum subscribe, mohon hentikan sejenak video ini lalu subscribe tayangan ini, saksikan. Dan jika Sobat YouTube menyukai tayangan kami ini, Sobat YouTube bisa lakukan like dan komen di kolom komentar. Dan untuk Sobat YouTube yang mungkin dahulu pernah menggunakan Grid Corolla atau saat ini masih menggunakan Grid Corolla atau ingin membeli sebuah unit Grid Corolla, juga bisa menambahkan komentar di bawah ini. Baik Sobat YouTube, yuk kita saksikan bagaimana sih kendaraan Grid Corolla yang akan saya jual ini. Yuk kita lanjut ke review Grid Corolla 94 ini. Baik Sobat YouTube, ini dia unit yang akan saya jual kali ini. Toyota Grid Corolla 94 manual transmission, warna biru dengan penampilan yang menurut saya masih cukup ganteng ya. Ini untuk bagian depannya. Untuk lampu sudah diganti dengan yang modelnya agak bening seperti ini ya, udah bukan kaca ya, tapi lebih ke plastik bening. Grillnya masih ori, sen-sennya untuk bagian bawah masih ori, namun sen atas juga bening, cuman di cover oleh Scotland warna kuning. Di bagian bawah dapat kita lihat kita tambahkan lip bumper samurai. Oke, untuk bagian depan seperti ini, kaca masih rapi, kap mesin masih rapi, lampu-lampu dan semua masih rapi ya bagian depannya. Kita beralih ke bagian samping dari Toyota Grid Corolla tahun 97. Maaf Sobat YouTube kalau kali ini suara cukup ramai ya, karena kita ada di jalan utama sebuah perumahan tempat saya tinggal di Bogor ini. Oke, ini bagian samping dari Grid Corolla yang akan saya jual. List chrome-nya masih pada terlihat baik ya, masih warnanya masih bagus. List chrome-nya, bodi juga masih lurus ya, bodi masih lurus. Untuk velg saya menggunakan velg replika NK tulang ya kalau orang sebut ya. Untuk ban belakang ini ukurannya 195 50 R16 ya. Walaupun ini replika tapi dia 4 baut ya, enggak yang all PCD, jadi ada 8 lubang baut. Oke, ini untuk ban belakang dia ukurannya ketebalannya 50. Ban masih sangat baik ya, masih tebal ya Sobat YouTube ya. Ini tampilan dari samping. Sebelah kiri Toyota Grid Corolla yang akan saya jual. Saya buka harga di 48 juta nego. Sedangkan untuk ban depan ukurannya 195 per 45 R16. Jadi ban depan sedikit lebih tipis. Ini untuk suspensi nggak ada yang kita pendekin ya, suspensi masih aslinya. Jadi kelihatan emang masih ada jarak antara ban dengan rongga spakbor. Ini untuk list masih oke ya, listnya. Atap juga masih oke. Oke, ini bagian samping kiri dan ini bagian belakang dari Grid Corolla 94 yang akan saya jual ini. Untuk knalpot hanya ujungnya aja ya, jadi nggak ada suara, nggak berisik ya, cuman biar menambah penampilan aja. Untuk pada motor lewat, untuk di bagasi kita tambahin sama ductile ini ya, ductile yang ya samurai juga sih, biar menambah penampilan jadi lebih manis saja. Untuk plat nomor, tempat plat nomor Grid Corolla itu kan kecil ya, jadi dia agak offset ya, agak dibikin keluar agar terlihat jelas, karena takutnya kalau dilipat-lipat nggak terlihat jelas, membuat polisi mungkin akan menganggap nomornya nggak lengkap atau apa, membuat curiga dan lain-lain. Jadi saya buat
dikeluarkan agar platnya terlihat jelas. Oh ya, untuk pajak ini masih sangat panjang ya, Maret 2024 dia baru habis, dan untuk kalengnya sendiri sampai 2025 seperti tertera pada plat. Ini bagian belakang masih cukup baik. Secara keseluruhan sih mobil ini masih cukup baik ya, masih lempeng seperti sobat YouTube bisa lihat, garisnya masih ketemu semua ya. Masih ketemu semua, dan ini samping bagian kanan dari Grid Corolla ini. Oke, sobat YouTube, sama rapinya sama bagian kiri. Baret-baret pasti ada, banyak, cuman mungkin nggak terlihat. Mungkin saya coba ambil sedikit aja, mungkin terlihat atau enggak ya. Nah, ini seperti ini kan ada baret-baret tipis ya. Nah, ini list juga ada yang agak terbuka tapi udah dilem, tapi ya masih agak sedikit terbuka. Untuk ban, velg dan lain-lain ukurannya sama ya sobat YouTube ya. Untuk cat masih cukup baik ya sobat YouTube, seperti sobat bisa lihat di gambar yang bisa sobat saksikan dalam tayangan YouTube berikut. Untuk lampu-lampu belakang masih oke ya, ada sedikit retakan tipis di sini dan di sini ya. Ya, hal wajar kan di sini kelihatannya. Hal wajar lah, namanya mobil tahun 94 pasti pernah nyenggol sedikit-sedikit. Dan mobil ini untuk kualitas catnya nggak 100% ori ya, karena udah ada beberapa bagian yang dispet ulang sama pemilik sebelumnya. Namun spet-spetannya ini salah satunya di bagasi ini ya. Meskipun udah spetan ulang, tapi tipis banget, dempul tipis banget ya. Bisa sobat YouTube tuh, tipis ya. Nah, ini agak mungkin pernah kena juga di sini. Nah, rata-rata masih kaleng ya sobat YouTube. Jadi overall untuk bodi masih cukup baik, lurus. Ada beberapa bagian yang memang sudah dicat atau dispet oleh pemilik sebelumnya, namun untuk saya ini menurut saya masih cukup rapi ya sobat YouTube. Oke, lagi ini tampilan dari sebelah kiri, dari arah depan, bagian depan, dan bagian samping kanan dari Grid Corolla 94 ini. Sekali lagi saya buka harga di 48 juta nego ya. 48 juta nego dengan keadaan ada plus minusnya pastinya sobat YouTube. Ada plus minusnya. Ya, untuk nyari Grid Corolla yang masih sempurna ada banyak, tapi harganya juga yang saya lihat rata-rata di atas 70 ya. Untuk nyari yang di bawah ini pun banyak, seperti saya bilang tadi, range harga dari Grid Corolla ini cukup luas ya, cukup luas. Dari 30 sampai mendekati 100, atau mungkin ada yang lebih dari 100 ya. Tapi nggak banyak, mungkin ada. Tapi tingkat keoriginalannya, tingkat pemakaiannya juga rendah, dan lain-lainnya juga pasti jauh lebih baik. Tapi untuk harga yang di bawah ini pun pasti juga ada sedikit kekurangan yang lebih terlihat dibanding Grid Corolla yang saat ini saya tawarkan. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian interior dari Grid Corolla ini. Baik sobat YouTube, ini interior, ini door trim ya. Pertamanya door trim dari Grid Corolla 94 ini. Door trimnya masih original ya. Power window masih on, normal. Jok masih original, masih enak, masih kenceng ya. Tuh, masih kenceng. Dudukannya juga masih enak, masih kenceng. Ini untuk interior bagian belakang ya, masih oke. Dan untuk mobil 90-an seperti sobat YouTube ketahui juga nggak banyak yang dapat diceritakan di dalam mobil, karena belum ada seperti cup holder dan lain-lain. Justru yang masih ada di mobil tahun 90-an itu adalah ini asbak, ciri khas mobil 90-an. Ya, ini bagian dalam, seat belt masih aktif, semua masih aktif. Pegangan tangan juga masih aktif. Oh ya, perlu saya ceritakan, ini diberi peredam ya.
diberi peredam ya, karena saya menggunakan kaca film 40% sobat YouTube. Cukup tipis ya, karena memang untuk Great Corolla ini untuk menambah kegantengan pengemudinya itu emang salah satunya dengan menggunakan kaca film yang tipis sehingga terlihat samar-samar dari luar ya. Ini speaker belakang, ini lampu rem belakang dari bagian dalam atau high mount stop lamp ya bahasanya ya. Ini mati kalau nggak salah ya. Hidup tuh. Hidup ya, saya jarang perhatikan, kadang hidup kadang mati lah ya. Ini untuk bagian belakang dari Great Corolla ini. Untuk posisi duduk, ini posisi mengemudi saya ya, tinggi saya 175, di belakang itu masih tersisa 2 jari kiri kanan. Untuk kepala juga nggak mentok ya, masih jauh ya, masih cukup jauh 4 jari. Cuman untuk mobil tahun segini nih saya nggak tahu ya, kalau All New Corolla sampai Altis kalau nggak salah ininya nih belum ada headrest yang terpisah, jadi headrestnya masih nyambung ya. Cuman masih sangat-sangat enak, sangat-sangat memadai untuk duduk nyaman di Great Corolla bagian belakang ini. Oke sobat YouTube, sekarang kita coba ke bagian pengemudi dari Great Corolla ini. Baik sobat YouTube, ini door trim dari bagian depan Great Corolla 94 ini. Sayangnya sama pemilik sebelumnya ada tambahan tweeter yang ditempel di door trim, itu sayang sekali. Kalau saya mau rubah takutnya malah merusak ya. Dan ini bagian depan dari Great Corolla interiornya ya. Untuk setir ya, setir ini masih ori ya, setir masih ori, tapi karena lingkar kemudinya ini udah kurang baik, makanya ditutup dengan sarung setir yang kurang lebih warnanya senada dengan warna interior dari Great Corolla ini. Interiornya seperti ini, masih original. AC dingin sekali. Kita dapat coba AC dingin sekali itu melihatnya dari kaca film yang kita gunakan. Ini kaca film bukan kaca film yang mahal ya, kaca film yang harganya kisaran 500 ribuan ya saya pasang, yang artinya nggak terlalu menolak panas. Dan saya menggunakan AC ini di saat siang hari masih terasa dingin dengan volume AC 1 ya, nggak di speed 2, 3 atau 4. Oke, ini door trim sebelah kiri. Jok depan juga masih ori, masih kencang semua. Ini untuk ini ya, putaran AC-nya ada ya. Tapi karena nggak kencang, jadi setelah saya putar, saya lepas, saya simpan. Begitu juga dengan ini ya, untuk temperaturnya. Mungkin kalau kita kasih lem bisa, tapi saya belum memberikan lem agar mencegah untuk hal-hal yang nggak diinginkan lah ya. Ini tipnya ya, belum ada Bluetooth dan lain-lain, tapi mobil ini menggunakan power dan subwoofer sehingga suaranya mumpuni banget, cukup banget, lebih dari cukup kalau untuk saya, untuk sekedar membuat jantung berdendang saat perjalanan jedak-jeduk ya, cukup lah. Untuk kilometer saat ini terlihat nggak nih, kurang lebih 236.000 ya. Dan untuk oli kebetulan saya baru ganti sebelum lebaran ya. Nih kelihatan nggak ya, saya menggunakan Fastron karena menurut saya oli Pertamina itu cukup baik. Dari dulu saya kalau ganti oli di beberapa kendaraan yang pernah saya gunakan, saya menggunakan Fastron rata-rata, karena saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang bengkel, ternyata Fastron itu kualitinya bagus. Ini untuk tuas persnelengnya masih cukup baik. Ini untuk handle rem tangannya. Di sini ada kotak juga ya, banyak orang yang udah merubahnya menjadi head unit double din, dan di sini dijadikan untuk cup holder ya. Jam masih aktif kalau kita hidupkan mobil ya. Jamnya masih aktif. Oke ya, terlihat jam masih aktif. Oke, ini AC sebelah ujung kiri.
AC tengah, AC kanan, semuanya masih bersih, rapi. Untuk ukuran mobil tahun 94, kategorinya masih cukup baik. Ini ada kabel aux ya sobat YouTube, karena ini tip Pioneer zaman dulu. Pioneer itu berapa kali saya menggunakan kendaraan Pioneer itu cukup memuaskan untuk saya, walaupun dia tip lama atau apa, tapi suaranya baik lah, baik dibanding beberapa merek lain yang dulu kita kenal suaranya cukup baik. Tapi saat ini beberapa kali saya pernah ganti sound system, saya nggak mau nyebut merek, dengan merek yang ketika di tahun 90-an itu merek yang cukup baik, tapi suaranya kurang baik dibanding Pioneer. Pengalaman pribadi saya beberapa kali menggunakan Pioneer, suaranya memuaskan. Oke. Ini untuk interior bagian dalam, saya rasa cukup. Untuk electric mirror jalan, untuk power window jalan semua juga. Pajak hidup. Untuk di interior ya, untuk apa namanya, sun visor ya, warna udah kurang baik ya, karena apa namanya juga mobil tahun 94, baik kiri atau kanan udah kurang baik. Tapi sekali lagi, atap ini kalau kita empuk karena menggunakan peredam ya, untuk mencegah panas yang berlebihan, karena dipasang karena menggunakan kaca film 40%. Kadang kalau kita parkir di luar membuat pas masuk panas banget, jadi peredam ini bisa mencegah panas yang berlebihan. Oke, sekarang kita beralih ke mesin dan bagasi. Oke sobat YouTube, ini bagasi dari Grid Corolla 94 ini dibilang rapi banget ya enggak, dibilang nggak rapi ya enggak juga, tapi cukup bersih, masih cukup luas, meskipun ada sebagian yang digunakan untuk box subwoofer ya. Ini bagian belakang dan ini bagian bagasinya. Oke, sekali lagi suaranya cukup mantul. Oke sobat YouTube, ini untuk bagian bagasi. Oh ya, ini kabel apa namanya, busi ya, apa bahasanya sekarang ya, ya untuk busi lah, saya lupa namanya. Kalau zaman dulu orang ngomongin kabel busi, kalau sekarang udah nggak pakai kabel busi ya, pakai ini namanya saya lupa. Oke, ini udah diganti, jadi insya Allah nggak ada masalah dengan pengapian. Oke sobat YouTube, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Baik sobat YouTube, ini bagian depan tadi ya. Setelah kap mesinnya dibuka, ada beberapa peredam panas kap mesin yang terbuka ya, mungkin karena udah lama dan kebetulan belum sempat ganti. Kurang lebih harganya kalau yang mau satu set ini 400.000 ya, kurang lebih ya. Jadi ini sekalian kita lihat juga, sini klaim-klaimannya masih oke semua ya, nggak ada bekas tabrak, laka atau apapun. Begitu juga dengan apron ya, atau apa yang namanya, apron lah ya yang saya tahu ini namanya. Apronnya juga masih lurus, nggak ada bekas tabrak. Bagian samping ini juga aman. Mungkin kalau serempet bodi ada, tapi kalau tabrak yang membuat merubah bentuk nggak ada ya, karena terlihat dari lurusnya bodi ini. Oke. Nah, dari sini juga sekalian terlihat bahwa mesin ini cukup bersih ya. Bukan bersih ya, artinya nggak ada oli netes ya, nggak ada oli netes, kering. Ini kabel busi apa ya, saya namanya lupa, ini udah diganti. Ground wire juga baru. Ini juga baru radiator, jadi aman, nggak perlu khawatir mobil temperaturnya naik. Oke sobat YouTube, ini bagian mesin dari Grid Corolla 94 ini. Oke. Baik sobat YouTube, kesimpulannya mobil ini menurut saya masih sangat layak, worth it untuk dimiliki. Saya jual dengan harga open price-nya 48 juta ya. Nego ya. Untuk PR apa ya, mesin nggak ada PR, interior nggak ada PR, pajak nggak ada PR, cat ada beberapa bagian yang emang udah kusam atau brudul ya bahasanya, nggak kelihatan ya kalau di shoot. Kelihatan ya, mungkin ada titik-titik putih kecil nih karena udah lama ya, udah dipoles pun dia nggak hilang. Kalau sobat YouTube punya kelebihan dana dan ingin mengambil mobil ini, mungkin cat sebodi aja cakep banget. Tapi nggak, kalau saya sendiri sih nggak akan saya cat, karena kalau saya sebagai pengguna, overall mobil ini looknya masih oke, catnya masih oke, ban tebal,
velg ganteng, udah ada lip bumper samurai, di belakang juga ada ducktail, profil ban juga. Ya udah oke banget lah kalau menurut saya ya, udah oke banget. Kalau ada kekurangan sedikit di kiri kanan ya wajar lah, mobil tahun 90-an, 94 ya, udah cukup lama, udah hampir 30 tahun mobil ini. Usianya ya udah hampir 29 tahun ya kurang lebih ya. Jadi sobat YouTube bisa hubungi saya melalui komen di bawah jika berminat, atau bisa kontak saya melalui IG saya di otomotiip_ig. Sekali lagi otomotiip_ig, atau WhatsApp saya di nomor berikut ya. Ya, bisa WhatsApp saya di nomor ini. Oke, sobat YouTube, kalau berminat silakan hubungi saya segera. Selama tayangan ini judulnya nggak berubah menjadi sold, artinya mobil ini masih ada. Baik sobat YouTube, terima kasih sudah menyaksikan update review kendaraan yang saya jual saat ini. Sekali lagi 48 juta nego, Grid Corolla manual, Grid Corolla 1600 SEG ya, karena ada yang 1300, ada juga yang 1600 tipe SE aja, bedanya di panel AC ya. Oke sobat YouTube, sekian tayangan kami saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.